Kala jagat raya baru diciptakan, semesta terbagi menjadi 3 alam yang saling bertaut. Masing-masing memiliki perannya dalam menjaga harmoni kehidupan. Di puncak tertinggi, terdapat Boting Lagi, kerajaan langit yang memancarkan cahaya abadi. Tempat ini dipimpin oleh To Palonroe, Raja Agung para dewa, yang bertahta di singgasana surgawi dikelilingi oleh cahaya bintang dan keagungan ilahi. Di bawah Boting Langi terbentang Alekawa, dunia tengah yang melintang luas, gunung, laut, sungai, bertaut-taut, yang kelak akan menjadi rumah bagi manusia. Namun, Alekawa masih sepi, gersang, dan hampa, menanti kehadiran kehidupan untuk memberinya makna. Lebih jauh ke bawah terdapat Todang Toja, dunia bawah yang misterius. Alam ini adalah kerajaan laut, dipenuhi istana karang yang megah dan keheningan yang menyimpan rahasia mendalam. Disinilah Guru Riseleng memerintah dengan kebijaksanaan. Pada suatu pagi, To Palonroe terbangun dan mendapati Boting Langi sunyi tanpa tanda kehidupan di bawahnya. Pikirannya terganggu oleh ketandusan Alekawa, tempat yang seharusnya menjadi pusat kehidupan dan penyembahan. Dengan suara yang menggema, ia memanggil pelayan setianya, Ruke Lengpoba, Sangia Paju, dan Ruma Makompo untuk mencari penjelasan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Alekawa masih kosong tanpa penghuni yang dapat menghidupkannya. To Palongroe kemudian memanggil keluarga dan kerabatnya untuk bermusyawarah. Di bawah jembatan pelangi 7 warna yang melengkung menghubungkan langit dan bumi, seluruh keluarga ilahi berkumpul, termasuk Guru Riseleng dan istrinya dari Todang Toja. Dalam pertemuan yang khidmat itu, mereka bersepakat untuk mengutus keturunan mereka ke Alekawa, menjadikan mereka tunas yang akan menanamkan kehidupan, keteraturan, dan penyembahan di bumi. Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, To Palonroe membuat keputusan. Anak sulungnya Batara Guru akan turun ke dunia tengah untuk membuka jalan bagi kehidupan manusia. Dengan misi suci ini, Batara Guru akan menjadi pelopor dalam menciptakan keseimbangan kosmik dan membuka lembaran baru bagi umat manusia. Batara Guru, putra sulung To Palonroe, memikul tugas berat sebagai penghubung antar langit dan bumi. Dengan penuh kebesaran hati, ia turun ke Alekawa untuk menanamkan kehidupan. Pernikahannya dengan Wenye Timo, sepupunya dari Todang Toja, menjadi lambang penyatuan garis keturunan surgawi dan dunia bawah. Hubungan mereka mempererat harmoni antara 3 alam. Tak jauh berbeda, putra Batara Guru yaitu Batara Latu juga melanjutkan jejak sang ayah. Ia menikahi Ida Tusengeng, seorang putri anggun dan bijaksana dari Todang Toja. Namun, meski cinta mereka bersemi, kebahagiaan mereka terasa hampa. 7 tahun berlalu sejak pernikahan mereka, tetapi mereka belum jua dikaruniai seorang anak. Hari-hari mereka diwarnai doa dan harapan yang belum terkabul, sementara musim terus berganti. Dalam keputusasaan, Batara Latu berunding dengan istrinya. Mereka memutuskan untuk naik ke Boting Langi, menghadap Raja Patotoe. Dengan membawa hati penuh pengharapan, mereka ingin memohon berkah agar keturunan mereka dapat lahir dan memuliakan Alekawa. Melintasi jembatan pelangi 7 warna, Batara Latu dan Ida Tusengeng akhirnya tiba di gerbang surga Boting Langi. Dengan penuh hormat, mereka bersujud di hadapan Raja Patotoe dan ratunya. "Wahai Raja Agung Langit," ujar Batara Latu dengan nada yang lembut namun penuh harap. "Kami datang dengan segala kerendahan hati. 7 tahun pernikahan kami berlalu, tetapi kami belum diberi anugerah keturunan. Berkatilah kami, wahai Raja, agar garis keturunan kami dapat membawa kehidupan dan penyembahan ke Alekawa." Raja Patotoe termenung sejenak, merenungi permohonan ini. Dengan suara dalam yang bergema, ia berkata, "Keinginanmu memang pantas, tetapi ketahuilah,
Anugerah ini datang dengan ramalan kiamat. Anak-anak yang kau idamkan akan membawa sukacita sekaligus penderitaan. Jika kau diberkati dengan anak kembar, mereka akan terikat oleh ikatan yang begitu kuat sehingga dapat mengguncang harmoni alekawa. Kau harus memilih, apakah kau siap menerima resiko ini? Batara Latu dan Idatu Sengeng saling berpandangan. Hati mereka bergejolak antara harapan dan ketakutan. Ramalan itu bagai awan gelap yang menggantung di atas doa mereka. Namun, cinta mereka pada kehidupan membuat keputusan itu semakin sulit untuk diambil. Batara Latu dan Idatu Sengeng memilih untuk tidak terburu-buru. Mereka kembali ke Alekawa dengan hati yang penuh kebimbangan, memutuskan untuk menunggu petunjuk dari langit. 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari mereka menanti dengan sabar, memikul beban mimpi yang belum terwujud. Namun, cinta mereka satu sama lain semakin kokoh, dan ikatan mereka semakin dalam, terjalin oleh harapan yang tak pernah pudar. Hingga pada suatu malam, takdir berbisik. Melalui mimpi yang sama bagi keduanya, dalam mimpi itu cahaya surgawi turun dari boting langit, disertai suara yang menggema lembut. Kesabaranmu terbalas, berkah yang kau dambakan akan membawa harapan, bukan kehancuran. Anak kembar yang akan kau lahirkan akan menantang ramalan kiamat dan memulihkan harmoni di Alikawa. Pagi harinya, dengan keyakinan yang baru, mereka berdua melintasi jembatan pelangi sekali lagi untuk menghadap Raja Patotoe. Mereka bersujud penuh hormat di hadapan sang raja dan permaisurinya. Pilihanmu untuk menunggu terbukti bijaksana, ujar Raja Patotoe dengan suara penuh wibawa. Kini aku memberkahi kalian dengan kehidupan. Anak kembar yang akan kalian bawa ke dunia ini ditakdirkan untuk melampaui ramalan dan menciptakan warisan kedamaian. Setelah kembali ke Alekawa, kabar tentang kehamilan Idatu Sengeng tersebar dan kerajaan meledak dalam kegembiraan. 9 bulan kemudian lahirlah sang kembar keemasan, Saweri Gading, kembar pertama, membawa kekuatan dan keberanian. Sementara saudari kembarnya, Itenri Abeng, memancarkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Bersama-sama mereka menjadi harapan bagi Alekawa, memastikan bahwa iman kedua orang tua mereka menjadi kunci untuk menentang takdir. Kelahiran Saweri Gading mencapai puncak kekacauan. Mereka yang dirasuki kekuatan gelap tiba-tiba roboh, tidak bernyawa. Petir menyambar tanah, meluluh lantahkan hutan, dan banjir menyapu desa-desa. Hanya setelah puncak kehancuran ini, Saweri Gading akhirnya lahir ke dunia. Tangisan pertamanya memecah udara. Saweri Gading bercahaya dengan sinar keemasan adalah seorang anak dewa dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Alekawa masih berduka akibat kekacauan yang ditimbulkan oleh kelahiran Saweri Gading, Idatu Sengeng merasakan gelombang persalinan kedua. Namun, kali ini cahaya surgawi memenuhi istana, menandakan kedatangan Itenri Abeng. Kehadirannya begitu kontras dengan saudaranya, membawa ketenangan dan kedamaian ke seluruh kerajaan. Saat persalinannya berlangsung, kehancuran yang terjadi sebelumnya berlahan berbalik. Penduduk desa yang kehilangan akal sehatnya bangkit, bebas dari kekuatan gelap yang merasuki mereka. Mereka yang telah meninggal kembali bernafas, hidup kembali oleh kekuatan yang tak kasat mata. Air bah yang meluap surut, sungai-sungai kembali ke alirannya, dan hutan yang hancur tumbuh kembali. Perahu yang hilang karena ombak besar kembali ke pantai dengan tenang. Seolah-olah kelahiran Itenri Abeng telah memutarbalikkan waktu, menghapus jejak kehancuran yang ditimbulkan oleh saudara kembarnya. Saat ia lahir, sinar keemasan menyelimuti Alekawa. Tangisan pertama Itenri Abeng membawa kedamaian dan pembaruan. Dengan wajah penuh kelegaan, Idatu Sengeng tersenyum ketika bayinya ditempatkan di pelukannya. Kerajaan pun meledak dalam sorak sukacita menggantikan duka dengan perayaan.
Iten Ri Abeng membawa harmoni ke Alekawa, menyeimbangkan kekacauan yang ditimbulkan oleh kelahiran saudaranya. Sawer Gading adalah kekuatan dan keberanian, sedangkan Iten Ri Abeng adalah kebijaksanaan dan kasih sayang. Bersama-sama mereka menjadi harapan leluhur dan masa depan Alekawa. Kegembiraan atas kelahiran si kembar dibayangi oleh ramalan yang mengintai. Sejak saat Sawer Gading dan Iten Ri Abeng hadir ke dunia, orang tua mereka, Batara Latu dan Ida Tu Sengeng, tahu bahwa keputusan sulit menanti. Ikatan di antara si kembar sangat dalam, melampaui kata-kata, tetapi ikatan inilah yang menjadi akar dari ramalan kiamat jika cinta mereka melampaui batas hubungan keluarga. Batara Latu dan Ida Tu Sengeng mengumpulkan Dewan Penasehat dan Tetua untuk membahas nasib anak-anak mereka. Ruangan dipenuhi keheningan berat ketika sang raja dan ratu berbicara tentang ramalan itu. Cinta mereka pada anak-anak terlihat jelas dalam setiap kata. Untuk melindungi harmoni Alekawa, kita harus memisahkan mereka. Batara Latu menyatakan. Keputusan ini diterima dengan persetujuan yang penuh duka. Dewan memperdebatkan cara terbaik untuk memisahkan si kembar. Beberapa berpendapat mereka harus dibesarkan di kerajaan yang berbeda, memastikan tidak ada kemungkinan pertemuan yang tidak disengaja. Yang lain menyarankan agar mereka dipisahkan secara simbolis, satu di dunia laki-laki dan yang lainnya di dunia perempuan, mencerminkan peran ilahi mereka. Dalam upaya putus asa untuk mencegah ramalan kiamat, Batara Latu dan Ida Tu Sengeng memutuskan untuk membagi kerajaan mereka menjadi dua sistem yang sepenuhnya terpisah, masing-masing untuk pria dan wanita. Batasan itu sangat ketat, mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat Alekawa. Sekolah, taman bermain, kuil, bahkan pasar pun ditentukan berdasarkan jenis kelamin, memastikan interaksi antara pria dan wanita sangat minim hingga mereka mencapai usia dewasa dan waktunya untuk berkeluarga. Aturan tersebut ditegakkan dengan ketat dan pelanggaran dikenakan hukuman berat. Sawer Gading dan Iten Ri Abeng tumbuh di kerajaan yang sama tetapi hidup terkungkung di dunia masing-masing. Sawer Gading berkembang di dunia pria yang penuh energi dan persaingan, di mana kekuatan, keterampilan, dan karisma menjadi ukuran kehormatan. Ia menguasai seni bela diri dan ahli dalam berenang, serta sering mengikuti pertandingan sabung ayam. Sifatnya yang ekstrovert membuatnya menjadi sosok yang populer di antara teman-temannya. Ia segera menjadi figur dominan di dunia pria, dihormati karena keberanian dan humornya. Meski hidupnya penuh dengan keistimewaan, ia tetap merasakan kehampaan di dalam hatinya. Sebuah kerinduan yang tak dapat ia pahami. Di sisi lain, Iten Ri Abeng tumbuh dan berkembang di dunia wanita yang damai, dikelilingi oleh keindahan, ketenangan, dan kebijaksanaan. Hari-harinya dihabiskan di tepi danau suci, di bawah bayangan pohon kehidupan yang sakral. Di sana, ia berkomunikasi dengan hewan-hewan dan melukiskan dunia yang tenang dalam warna-warna cerah. Sebagai sosok yang introvert, ia menemukan kedamaian dalam kesendirian dan karya seni, menjadi sumber kenyamanan dan kebijaksanaan bagi para wanita di kerajaannya. Namun, seperti saudara kembarnya, ia juga merasakan kehampaan yang tak dapat diisi oleh koneksi spiritual atau ekspresi artistik. Batara Latu dan Ida Tu Sengeng berharap rencana mereka akan menjaga si kembar tetap terpisah cukup lama hingga masing-masing menemukan pasangan hidup mereka sendiri. Mereka percaya bahwa begitu Sawer Gading dan Iten Ri Abeng menemukan cinta di tempat lain, ikatan di antara mereka akan melemah. Hanya pada saat itulah orang tua mereka merasa aman untuk mengungkapkan kebenaran tentang hubungan darah mereka saat mereka telah siap untuk menerima takdir. Namun, takdir memiliki rencananya sendiri. Pada suatu hari, Sawer Gading berpartisipasi dalam pertandingan sabung ayam berisiko tinggi. Dengan karisma dan keterampilannya, ia memenangkan seekor merak jantan yang luar biasa sebagai hadiah. Merak ini dengan bulu-bulu berwarna yang berkilauan segera menjadi kebanggaannya. Namun di balik keindahannya, burung tersebut
tampak gelisah, berjalan mondar-mandir di kandangnya seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Malam itu, burung tersebut melarikan diri untuk menemukan pasangannya. Pada saat yang sama, di tepi danau suci, Iten Ri Abeng mendengar tangisan pilu seekor merak betina. Suara burung itu menusuk hatinya, membangkitkan rasa belas kasihan yang mendalam. Iten Ri Abeng mengikuti merak itu meninggalkan danau suci, melintasi pegunungan, menuju pasar dataran rendah yang penuh hiruk pikuk, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Pasar yang ramai dan bising segera membuat Iten Ri Abeng merasa kewalahan. Kekacauan itu terasa asing dan menakutkan. Namun di tengah semua itu, ia melihat merak jantan melintasi kerumunan, berjalan menuju pasangannya. Ketika kedua merak itu bersatu kembali, mereka menampilkan tarian kegembiraan. Sawer Gading yang kembali ke pasar untuk mencari merak yang kabur tiba-tiba berhenti di tempat ketika matanya menangkap sosok Iten Ri Abeng. Keindahan dan keanggunannya yang bagaikan dunia lain menciptakan aura ketenangan di tengah keramaian pasar. Saweri Gading terpesona oleh kehadirannya, merasa seperti waktu berhenti. Begitu pula Iten Ri Abeng menemukan dirinya terpesona oleh sosok Saweri Gading. Kekuatan dan karisma yang terpancar dari dirinya terasa asing, tetapi sangat memikat. Mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah saudara kembar. Tetapi ada ikatan yang tak terlihat yang menarik mereka satu sama lain. Ikatan yang menantang logika dan takdir. Ikatan antara Saweri Gading dan Iten Ri Abeng mulai terjalin. Pertemuannya yang tampak kebetulan ini menjadi awal perjalanan yang akan menguji batas takdir, cinta, dan ramalan kiamat yang telah membayangi hidup mereka sejak lahir. Seiring berlalunya waktu yang mereka habiskan bersama, ikatan antara Saweri Gading dan Iten Ri Abeng semakin mendalam. Cinta mereka terasa tak terelakkan. Namun ketika mereka merenungkan perasaan itu, sebuah kebenaran mulai terungkap. Bukan cinta romantis yang menyatukan mereka, melainkan ikatan tak bersyarat antara saudara kembar. Dua jiwa yang berbagi rahim yang sama, terhubung selamanya oleh takdir. Kesadaran ini membawa pencerahan. Mereka menyadari bahwa ramalan itu bukanlah kutukan, melainkan sebuah peringatan. Sebuah tantangan untuk melampaui hasrat pribadi mereka dan merangkul kebaikan yang lebih besar. Mereka memandangi keindahan Alekawa, rakyatnya, dan keseimbangan yang menopang dunia itu. Memilih kebijaksanaan di atas hasrat, sang kembar emas memutuskan untuk menghormati ikatan mereka sebagai saudara dan melangkah maju tanpa mengorbankan Alekawa. Cinta mereka menjadi sumber kekuatan yang memungkinkan mereka melampaui ramalan tersebut. Bersama-sama mereka bersumpah untuk melindungi kerajaan mereka, memastikan harmoni dan kemakmuran Alekawa untuk generasi yang akan datang. Pilihan mereka membawa kedamaian yang luar biasa ke Alekawa. Langit kembali cerah, danau-danau suci berkilauan di bawah sinar matahari, dan pohon kehidupan berbunga dengan vitalitas yang baru. Rakyat Alekawa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan ramalan, kini merayakan Saweri Gading dan Iten Ri Abeng sebagai simbol ketangguhan dan harapan. Saweri Gading dan Iten Ri Abeng melanjutkan takdir mereka, masing-masing merangkul peran ilahi mereka dalam semesta. Mereka, meski jalan mereka terpisah, ikatan mereka tetap kokoh, menjadi pengingat akan kekuatan cinta tanpa syarat dan keberanian untuk memilih kebaikan yang lebih besar. Di ketenangan kerajaan pegunungan, Iten Ri Abeng menerima takdirnya dengan anggun. Perjalanannya tidak membawanya ke dunia Alekawa yang penuh kekacauan, melainkan ke puncak surgawi Buting Langi, dunia atas. Di atas sana, sepupunya yang mulia dan berbudi luhur menantinya sebagai pasangan yang telah ditentukan. Mendaki ke Buting Langi bukanlah tugas yang mudah. Jalan itu penuh dengan ujian yang dirancang untuk menguji kelayakannya. Dengan kekuatan spiritualnya dan keterhubungannya yang mendalam dengan alam, Iten Ri Abeng melewati setiap tantangan, membuktikan dirinya tidak hanya sebagai sosok ilahi, tetapi juga sebagai pelindung keseimbangan di Alekawa. Saat tiba di dunia atas,
Ethan Riabeng disambut dengan penghormatan dan perayaan. Pernikahannya dengan sepupunya sebuah persatuan yang ditentukan oleh surga, menandai transisinya ke peran baru. Tidak lagi terikat pada perjuangan duniawi Alekawa. Ia menjadi kehadiran yang membimbing dari atas. Kebijaksanaan dan belas kasihnya mencapai rakyatnya melalui mimpi dan berkah. Kepergian Ethan Riabeng dari dunia tengah penuh dengan rasa manis dan getir. Meski ia meninggalkan Alekawa, ia membawa esensinya di dalam hatinya. Pernikahannya membawa harmoni ke dunia surga dan memastikan keseimbangan alam semesta tetap terjaga. Dari tempatnya di Botinglangi, ia mengawasi saudara kembarnya dan rakyatnya dan cintanya kepada mereka abadi. Saat kisah Saweri Gading dan Ethan Riabeng terungkap, keseimbangan Alekawa, Botinglangi, dan Todang Toja menjadi nyata. Kehidupan mereka, meskipun terpisah, tetap saling terkait, dua bagian dari satu kesatuan. Saweri Gading, sang petualang dan penakluk, membawa kekuatan dan persatuan ke dunia tengah melalui aliansi dan keberanian luar biasanya. Pernikahannya dengan Iwe Cudai menjembatani dua kerajaan, memastikan Alekawa tetap berkembang meski menghadapi berbagai tantangan. Ethan Riabeng, sang pemelihara dan penuntun, dengan perjuangan duniawi untuk naik ke Botinglangi, dan dari tempatnya di Botinglangi, ia memberkati dunia tengah. Spiritual lembutnya terasa di setiap sudut Alekawa. Pada akhirnya, ramalan yang pernah menjadi ancaman bagi mereka tidak terwujud sebagai kehancuran, melainkan sebagai keseimbangan. Semangat berapi-api Saweri Gading dan ketenangan anggun Ethan Riabeng saling melengkapi, menciptakan harmoni antara alam. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa takdir bukanlah kutukan, melainkan peluang untuk merangkul peran yang diberikan oleh semesta. Warisan mereka abadi, kisah mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi mengingatkan bahwa keseimbangan diperlukan untuk menjaga harmoni dan pengorbanan diperlukan untuk mencapainya.